Salam sejahtera, salam kasih, salam persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Salam. Salam Bapak Ibu Guru. Baik. Anak-anak kami mungkin ada sedikit ya ini Bapak Ibu udah kali kata tadi ada beberapa orang. Salam. Kalian masih lapar juga mungkin seperti saya. Ada Pak. Iya Pak. Dia mulai tiup Pak Do. Sampai mungkin mengajar gua pulau dikenal melayang ketika orang meninggal. Dari situ langsung kemas-kemas semua persiapan di sini. Jadi dalam itu ada segala untuk mendalgu. Betul Bu. Terus kan? Mana kan? Oke. Baik. Ya, ini jam sudah jam 1 kurang. Ya, izin saya Bapak Ibu untuk menyampaikan dengan singkat buat kita semua di dalam suasana ibadah Kristen SMA 1 Polang dalam suasana tahun baru. Kita buka kitab kita. Ya, kita buka kitab kita sebagai renungan untuk melengkapi suasana ibadah tahun baru kita atas nama keluarga besar SMA 1 Polang. Kita ambil dulu ada 2 ayat saja yang mau saya terangkan di sini yang terkait dengan kebakar baru. Yesus 5 ayat 15 sampai 17 itu satu, langsung kita sambung nanti ke Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena ayat ini paralel. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, karena seperti orang tetapi seperti orang hidup, dan pergunakan waktu yang ada karena hari ini adalah Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi diserahkanlah supaya kamu mengikuti kehendak Tuhan. Roma 12 1, 2, 3 ya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, beri kemuliaan aku supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang benar kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jangan kamu mencari persembahan ini, tetapi berdoalah untuk baru ini, sehingga kamu dapat menyediakan kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah. Jadi begini ya, saya tertariknya dengan yang ayat yang kedua ini ya. Yang kedua ini sama juga dengan yang di Efesus pasal 5 tadi. Usahakanlah dirimu supaya mengerti kehendak Tuhan. Lalu di Roma 12 ayat 2 ini ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Tapi masih dibuat di sini di kedua. Ya, artinya apa? Dirinci. Ya. Dirinci, dijelaskan apa itu yang menjadi kehendak Allah. Yaitu dibuat di situ apa yang baik. Masih koma lagi. Tidak titik. Apa yang berkenan kepada Allah. Dan ada kata dan yang sempurna. Nah, anak-anakku yang aku kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kelas 10 baru beberapa bulan, 1 semester di sini. Yang kelas 11 tidak ada di sini karena di rumah yang kedua nanti. Yang kelas 12 sudah hampir 3 tahun di sini. Ya. Dan kemudian tinggal beberapa minggu lagi, setelah saya minggu ya, 3 bulan, Februari, Maret, April, kali 4 minggu, berarti tinggal 12 minggu lagi kamu di sini, kurang lebih kan dia itu. Waktu begitu cepat berlalu, ya kan? Cepat sekali.
berlalu. Makanya sampai Rasul Paulus kepada jemaat Efesus berkata tadi, ya, hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kau mengikuti kehendak Tuhan. Dalam konteks suasana terbaru seperti ini perlu oleh hamba Tuhan mengingatkan jemaat-jemaatnya, mengingatkan umat Kristen. Terutama saya dalam kapasitas juga guru agama, mengingatkan Anda semua bahwa yang pertama, Tuhan sang punya waktu. Kita tidak ketahui apa yang akan Tuhan perbuat di setiap tahapan-tahapan waktu yang akan kita lalui. Saya pun sebagai hamba Tuhan tidak akan bisa, ya, memastikan bahwa diri saya ini bisa sehat, panjang umur, dan bisa melewati dan menyeberang kembali nanti ke tahun 2007. Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Yang aku tahu, aku harus berbuat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku. Kalau misalnya dalam lagu-lagu yang sering kita dengarkan, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Memang begitulah hidup itu. Ada artinya kalau nggak jadi berkah hidup kita ini. Dalam pengertian nggak bermanfaat. Dalam pengertian lebih teknis lagi, jadi penyakit masyarakat, sampah masyarakat, dan sampah itu, dan sampah. Tentu setiap orang tua punya harapan dan kamu juga punya cita-cita dan impian bahwa kelak kamu akan menggapai cita-citamu. Amin. Amin. Ayat 12 ini. Dari sekarang dalam suasana, dalam momentum tahun yang baru ini, perbanyaklah untuk mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tadi dikatakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Saya mau jelaskan gini. Kalau hanya apa yang baik, pada prinsipnya manusia selalu memandang dirinya dan yang diperbuatnya akan selalu baik. Saya tanya jemaat saya, kenapa emang nggak bergereja? 1 tahun penuh tidak bergereja. Dia pasti punya alasan. Amal, begini. Apakah saya menyalahkan itu? Nggak bisa saya, nggak punya kuasa saya menyalahkan itu. Saya hanya bisa menuntut mengarahkan. Itulah yang dia anggap baik. Kemudian saya tanya siswa saya ketika setiap pelajaran agama sudah memang prosedur tetap di guru agama Kristen, sebelum memulai pembelajaran selalu akan kita periksa itu dan kita tanyakan itu, ya, kebaktian Anda semua. Betul benar? Betul, Pak. Wajib. Saya nggak pernah lupa itu memeriksa itu di awal itu. Ya. Lalu dia punya jawaban. Karena begini, Bapak, karena begini. Saya salahkan, tidak bisa salahkan. Paling saya bilang, nak tunggu. Ya, kalau bisa, tetaplah utamakan dulu bergereja. Nah, kemudian kalau urusi urusamu yang bilang orang tuamu itu. Kalau itu misalnya tadi dia disuruh orang tua sehingga tidak bergereja. Artinya bahwa setiap orang, setiap yang namanya manusia yang terlahir di dunia ini, dia selalu meyakini bahwa dirinya benar. Tidak ada satupun di antara kita yang kita perbuat, yang kita lakukan tidak benar. La mergul berbeda. Unang mau dicoba-coba itu salah. Itu kan? Kau sudah benar. Ada masalah. Bahkan Adam dan Hawa, ya,
Saya bawa alam pikiranmu kepada Adam dan Hawa. Dia juga mengatakan dirinya benar. Dia melakukan pembelaan diri. Adam, di manakah engkau? Sini Tuhan. Lah kenapa kau bersembunyi-sembunyi? Aku malu Tuhan. Kenapa kau malu? Aku melanggar Tuhan. Tapi pula perempuan yang kau berikan itunya nyuruh aku makan. Salahkan istrinya. Hawa, kenapa kau kasih sama suamimu, sinodungmu? Bukan gitu Tuhan. Selalu menyalahkan orang lain. Itu adalah prinsip manusia. Tidak pernah menyalahkan diri. Nah, yang mau saya sampaikan poinnya di sini, anakku, ya, dari Roma pasal 12 tadi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Artinya, di tahun 2024 ini, dia si baik lomoni rohani barang, imana berkenan Tuhan, ima taulah. Amin. Ima taulah aku. Dia masih baik lomoni rohani Tuhan ini, ima ulah. Saya yakin dan sangat yakin dan terlalu percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati dan menolong orang-orang yang percaya dan yang mengasihi. Itu poin yang pertama. Kehendak Tuhan itu apa yang berkenan kepada Tuhan, bukan apa yang baik menurut kau. Itu poin pertama. Jelas apa? Ya, sudah dia. Masih Reno. Ya, Reno. Jelas Reno? Bukan yang baik menurutmu, tapi yang berkenan kepada Tuhan. Itu pun yang pertama ya. Oke, setuju. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua dan yang terakhir. Kenapa kalian? Iya, ada ganjang-ganjang. Apa nama dia? Ada di topi mana kita? Ini pernah bukan di usaha ben. Tahu lo berarti kok ada soal kan? Merasa diri tidak pilar kan? Majalah boleh. Ya kan? Sampai nggak sempat lagi saya menggali supaya bisa nyaman di sini saya berdiri. Bagian yang kedua. Sobe. Bereskan dosa setiap hari. Jangan kau tambahkan lagi dosamu di tahun ini. Apa itu rupanya dosa? Dosa dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat, kalau tidak salah ayat yang keempat atau 5 itu pelanggaran terhadap setiap hukum Allah. Pelanggaran. Apa rupanya yang dilanggar? Secara garis besar 10 patuh itu hanya. Pati nggak berjodoh. Pada pendidara singkat nema. Undang sudi. Dan jangan ada padamu lalai. 2. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun untuk disembah. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya kau berbahagia dan lanjut umur. Yang keenam jangan membunuh. Yang ketujuh jangan berzina. 8 jangan mencuri. Yang ke-9 jangan yang ke-10 jangan menyindir orang lain. Itu secara garis besar. Bereskan dosa. Minta ampun sama Tuhan kalau bersalah. Janganlah ditambah-tambahin dosa. Apalagi dosa dalam konteks melanggar aturan di sekolah ini. Ya, cukuplah yang tahun lama lalu
Ada catatan-catatan barangkali si A, si B, si C. Sudahlah. Tahun yang baru, bukan barang baru. Gak pernah tambahin lagi usahaku. Cukup lagi dong. Ya, setuju? Setuju? Yang kelas 10 juga ya? Aku ya? Harus terlihat jati dirimu sebagai seorang pelajar Kris sesuai dengan topik pembelajaran kita di semester genap. Ya, harus jelas identitas kita sebagai pelajar Kristen. Di tengah-tengah kita, pergaulan kita, pertemanan kita dengan yang berbeda agama, berbeda suku, karena di Indonesia ini kita NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai kehilangan identitas sebagai orang Kristen. Demikian yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami dalam suasana ibadah tahun baru yang besar SMA Negeri 1 Pola.